Info pemirsa, tim pelesiran PAL TV bersama Kino Indonesia Panther Energy Drink, khususnya distributor dan pemilik outlet, akan berkunjung ke Kota Padang, Sumatera Barat. Rombongan berangkat dari Bandara SMP 2 pagi-pagi sekali. Sebelum sampai di Kota Padang, rombongan pelesiran transit dulu di Kota Batam. Halo pemirsa PAL TV, kita dari tim Panther. Sekarang kita lagi transit dari Batam mau ke Padang. Sekarang kita lagi santai-santai, lagi nunggu transit. Ada yang lagi ke toilet, ada yang lagi cari makan. Tetap mentengin kita ya sampai kita berkunjung ke beberapa tempat wisata di Padang. Usai beristirahat sejenak, perjalanan dilanjutkan ke Kota Padang. Kurang lebih 1 jam, pesawat akhirnya tiba di Bandara Internasional Minangkabau. Halo, jadi sekarang kita udah sampai di Padang, di Bandara Minangkabau. Jadi di sini ada Juliana. Dan saya Cynthia. Jadi kita baru sampai dari transit dari Batam. Capek sih 1 jam ya. Jadi berhubung ini juga udah siang ya. Berhubung ini juga udah siang, kita mau langsung makan siang dulu. Sebelumnya tapi kita mau foto-foto di sini. Jadi ikutin kita terus ya. Nah pemirsa, sepertinya rombongan pelesiran PAL TV dan Kino Indonesia ini sudah tidak sabar menikmati perjalanan yang rancak banah. Tapi sebelum ke tujuan, rombongan diajak makan siang dulu. Soalnya perut sudah mulai lapar. Saya sebagai pramuwisata yang akan membawa Bapak Ibu dalam rombongan tur ini bersama Panther Energy Palembang dan PAL TV untuk mengadakan kunjungan ke Bukit Tinggi melalui Lembah Hanai dan beberapa tempat wisata lain seperti Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan, kemudian juga Desa Sulaman, Tenunan, dan Ukiran Kayu di Desa Pandesike. Kemudian sorenya kita akan mengunjungi tempat wisata yang ada di Kota Bukit Tinggi seperti Ngarai Siano, Lobang Jepang, Jam Gadang, dan lain-lainnya. Kemudian kita akan ke hotel. Setelah perut kenyang menyantap hidangan nasi Padang, rombongan diajak menuju ke destinasi pertama yaitu Lembah Anai. Lembah Anai terletak di pinggir jalan yang menghubungkan Kota Padang dan Bukit Tinggi, 2 kota yang menjadi sentra bagi tata pemerintahan, pertumbuhan ekonomi, dan pariwisata di Provinsi Sumatera Barat. Lokasinya yang tepat berada di sisi jalan membuat tempat ini mampu menarik perhatian para wisatawan, baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Di Lembah Anai ini terdapat air terjun yang masuk dalam konservasi cagar alam Lembah Anai. Keindahan panorama yang dipancarkan air terjun Lembah Anai dengan citra alam yang masih asri menunjang peningkatan kunjungan para wisatawan ke daerah Sumatera Barat ini. Lembah Anai. Kita bersama rombongan Panther Energy jalan-jalan. Sebenarnya ini hampir sama Cak di Moriming. Dan dia betul-betul lindung. Banyak juga sebangsa kau. Dari monyet ini kenapa?
dan makanannya bergizi, rendang soalnya. Oke, jangan malu-malu, yang jelas kita dari sini ke Bukit Tinggi. Oh, Bukit Tinggi. Oh, iya. Kita makan rendang lagi. Oke, bersama TV. Kita bersama keluarga besar distributor dan rekan-rekan distributor kita sama-sama jalan ke Bukit Tinggi sebagai reward hasil kerja keras di tahun 2015. Bisa kita lihat ini jumlahnya sekitar 53 orang dan semuanya ini lagi menikmati air terjun apa namanya? Air terjun Lembah Anai. Di sini pemandangannya bagus sekali. Semoga di tahun depan kita juga bisa jalan lagi ke tempat bersama keluarga-keluarga kita semua yang ada di sini. Puas menikmati segarnya suasana air terjun Lembah Anai, rombongan beranjak menuju Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau. Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau atau PDIKM ini adalah salah satu objek wisata yang menjadi daya tarik utama para wisatawan yang berkunjung ke Padang. Tempat ini berfungsi sebagai museum dan memiliki dokumentasi, baik tertulis maupun audiovisual. PDIKM dibangun pada tanggal 8 Agustus 1988 dan mulai diresmikan serta dioperasikan pada tanggal 17 Desember 1990. Bapak Sony, boleh cerita sedikit tentang tempat ini? Ini merupakan sebuah tempat perpustakaan, dibangun khusus untuk perpustakaan untuk mempelajari sedikit tentang kebudayaan Minangkabau. Ya, mulai dari foto-foto zaman dulu sampai kepada buku-buku yang dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Belanda, juga bahasa Indonesia dan bahasa Minang. Oke, itu sedikit dulu. Jadi gimana, pada penasaran? Kalau penasaran, ikutin terus kita ke dalam. Kita bakal lihat lagi, kita bakal lihat-lihat lebih banyak lagi tentang sejarah-sejarah, foto-foto. Jadi stay tune ya. Pusat Dokumentasi Informasi Kebudayaan Minangkabau memiliki bentuk rumah gadang Kota Pidiang yang merupakan rumah gadang lengkap dan memiliki anjuang serta rangkiang di depannya. Rangkiang sendiri merupakan sebuah bangunan kecil yang berfungsi sebagai lubung padi bagi masyarakat Minang. Koleksi yang dimiliki berupa buku-buku baik yang terbit sebelum tahun 1942 atau yang terbit setelah tahun 1950-an. Di antaranya masih berbahasa Melayu dan Belanda. Namun demi penyampaian informasi yang lebih mudah, sudah ada beberapa yang dilakukan penerjemahan ke bahasa Indonesia. Dari Palembang gitu ikut jalan-jalan dari Panther. Jadi Panther ngajak kita jalan-jalan tahunan. Jadi di Rumah Gadang ini kami sangat terkesan sekali dengan keadaan Rumah Gadang ini. Kulihat tuh cara dia bermasyarakat, cara dia ini membantu sangat baik sekali. Jadi kami sangat terkesan. Kami membawa rombongan dari Palembang banyak, ini dari toko Makmur dari Kayu Agung. Ini Cace Makmurnya dari Kayu Agung. Ini dari toko Jupri Indralaya ada 2. Ini satu ibunya. Kemudian ini toko Akong Payoraman. Luar biasa nih tokonya, besar-besar sekali ini. Kemudian ini toko Pipit Kertapati Palembang yang di belakang. Kemudian ini toko. Oh ya, pertama. Oke, ini terima kasih loh. Kami ini ada di Rumah Adat Minangkabau yang posisinya ini pas di tempat rumah-rumah adat, tempat-tempat datuk ini kalau nggak salah nih ya. Nah, datuk-datuk, dan ini banyak-banyak informasi, dan tempat ini adalah tempat-tempat pengantin, ini rumah-rumahnya ini langsung tempat-tempat pakaian-pakaian pengantin semua ada di sini langsung kayak gitu. Terima kasih, dan banyak kami peserta lagi di luar-luar, banyak-banyak foto nih di belakang.
pelesiran Kino Panther Energy Drink bareng PAL TV kemudian melanjutkan perjalanan menuju pusat kerajinan kain khas Minang yang disebut Pandai Sike. Di sini peserta pelesiran bisa membeli beragam kain, tas, mukena, dan pakaian dengan motif khas Minang sebagai oleh-oleh. Tujuan berikutnya adalah Ngarai Sianok atau lembah yang tenang. Nah, pemandangan dari atas bukit ini begitu indah. Rombongan pelesiran tentu saja memanfaatkannya untuk berfoto dan menikmati sejuknya udara di Ngarai Sianok. Di sini juga terdapat gua peninggalan Jepang yang disebut Lubang Jepang. Gua ini menjadi salah satu tujuan yang tidak bisa Anda lewatkan jika berada di sini. Sekarang kita sudah mau menuju ke Lubang Jepang, Bukit Tinggi. Nah pemirsa, masih banyak tempat wisata di Kota Padang yang akan kami kunjungi. Tapi rombongan sudah saatnya harus ke hotel untuk beristirahat, makan malam dan tidur, mengumpulkan energi untuk besok. Tetap saksikan lanjutan perjalanan pelesiran hanya di PAL TV, memang punya kita. Tim Liputan PAL TV.